Untuk jamak qasar itu bisa lah dilakukan, kan tadi 83 kilo kah? 89 kilo. Nah itu itu jalan yang 89 kilo itu apa sekali tulak kah? Apa seputaran? Seputaran tuh maksudnya dari Sampit nih, misalnya ke Sawang lah, Wadahulun kan, umpamanya. Itu totalnya kalau bolak-balik kisaran 120 kilo, berarti kan sekali berangkat 60 kilo. Nah, di situ apa bisa di jamak qasar apa tidak? Dan adakah yang membolehkan lagi jamak untuk kita misalkan nih nah dua pertanyaan ulun ini ingat jamak misalnya kan keadaan kita ini darurat tuh pengantenan, tapi pengantenan ini misalnya cuman menjangkau 5 desa atau kisaran ya ambillah 30 kilo lah paling jauh atau 20 kilo. Bisakah itu dijamak atau tidak? Ya sekian, terima kasih Ustaz. Jadi yang pertanyaannya akan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan beliau, apabila yang disebutkan di sini tadi jarak tempuh perjalanannya aja, bukan PP. Mon PP tadi 100 berapa? 120, berarti sekali tulak ke 60 aja. Kalau di sini tadi saya ini Bang, kalau di kitab-kitab lain di syarah yang lain mungkin ada penjelasannya yang lain. Kalau di sini tadi sekurang-kurangnya 16 farsah kejar Sidin atau 89 kilometer. 89 km itu jarak kita tulaknya. Nah, gitu. Ya, lebih. Belum sampai Perenggian. Jalannya sepangkal ada pengantinan. Jaraknya sekitar misalnya berapa kilo, misalkan cuman jarak tadi cuma 30 atau 20 kilo aja. Bisa lah fokus dan ngambil acara Anda mau apa kita tinggal ya subuh mau kan undangan berarti bang bisa kan jamak qasar dengan aja waktunya apa yang akan Untuk jawaban yang kedua udah serahkan dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada itu, qasar itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Qasar itu bahasa Arab yang artinya adalah meringkas. Apa saja yang bisa diringkas, sholat yang bisa diringkas adalah hanya sholat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Yang 4 rakaat dikosor atau diringkas menjadi 2 rakaat. Ini kosor. Kosor itu adalah bonus. Artinya bonus yang patut kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan dengan sebab adanya kejadian. Salah satunya yaitu dengan adanya musafir perjalanan. Lalu Allah memudahkan di dalam perjalanan tadi itu engkau bisa mengqasar sholat yang asalnya 4 menjadi 2. Nah, lalu di dalam fikih itu, dalam syariat itu ditata atau diberikan aturan. Boleh mengqasar itu ketika jarak tempuh tujuan kita itu 89 kilo. Baru boleh kita tadi itu mengerjakan sholat qasar. Perkiraan sampai mana yuk? Sampai Perenggian.
Perenggian. Nah, ya. Sampit Perenggian. Misalnya Bang Malik ini dari rumah beliau berangkat berniat memang berangkat bepergian ke Perenggian, yang mana jarak Perenggian tadi itu sudah mencapai batas bisa mengqosor sholat. Lalu berangkatlah si dia berangkat niat musafir. Kemudian sampai misalnya waktu zuhur di Kota Besi. Maka bolehlah Abang Malik tadi ini mengqosor sholat di Kota Besi, sedangkan belum sampai lagi ke tujuannya. Bolehlah, boleh. Jelas nih? Boleh. Karena Allah memberikan kemudahan. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Apa alasanmu untuk meninggalkan sholat? Ini saja Allah berikan bonus, Allah berikan keringanan. Itu sindiran kepada kita bahwa sholat itu mutlak adanya. Kemudian di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, para ulama ada dari mazhab Imam Syafi'i memperbolehkan ketika kurang misalnya perjalanan kita ini sampit Samuda misalnya, itu kan 40 kilo aja ada sampai batasan tadi itu, nang 89 tadi itu. Maka apakah boleh mengqosor? Boleh menurut sebagian para ulama. Jadi misal sampai di Begendang sana waktu zuhur atau asar misalnya sampai, boleh pian mengqosor mengikut ulama yang memperbolehkan tadi. Jelas ya? Jadi yang dipandang jaraknya itu adalah bukan kita PP tadi, bukan, tapi tujuan kita di mana. Nah, di situ itu finishnya. Kemudian yang dipertanyakan di masalah yang kedua, bolehkah menjamak sholat ataupun mengqosor sholat ketika waktu acara pengantinan? Ulun berpendapat dan berpegang kepada di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, tidak boleh. Memang ada sebagian para ulama yang memperbolehkan, cuman ulun condong ke pendapat yang tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada perjalanan bepergian. Andai saja kita mau meluangkan waktu sebentar di dalam acara itu, bisa saja kita untuk sholat. Jadi tidak ada alasan. Jelas nih? Itu di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Silakan. Ada pertanyaan? Bang Dian. Satu lagi nih. Ya Bang Dian. Bang Malik penuh dengan pertanyaan. Kale. Ya, silakan Bang Malik. Jangan susah-susah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya, untuk yang sholat yang boleh diqosor ini kan syaratnya adalah musafir. Nah, batasan musafir itu berapa hari sampai dia menjadi orang yang dianggap mukim? Nah, kalau batasannya misalkan ada batasannya, apakah pas waktu dia sudah sampai di suatu tempat itu masih bisa mengqosor atau sholat secara biasa? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Banyak masjid di jalan mampir pang sholat sebelum jalan-jalan masjid banyak di jalan hari kan ada masjid banyak, masjid langganan banyak sholat sebelum mampir sasap di sawit mencoba itu namanya Batas waktu yang disambat musafir itu banyak pendapat Bang.
banyak pendapat. Ada yang menyebutkan 3 hari, 7 hari, dan ada yang menyebutkan tidak ada batasnya. Iya. Itu yang disambat musafir. Yang kedua, apakah waktu dia sudah sampai tujuan, tempat tujuan itu masih bisa sholat qashar, karena masih dianggap musafir misalkan nih, apakah masih bisa sholat qashar atau sholat reguler, apa yang masih sama itu? Iya. Sudah sampai ke tujuan yang hendak dituju tadilah misalnya, maka bolehkah ada mengqashar? Boleh mengqashar. Iya, karena itu disebut masih musafir. Iya. Itu aja, Bang. Jadi pertanyaan Abang Malik tadi ini, berapakah batas waktu untuk orang dikatakan musafir, nggih? Jadi para ulama itu di dalam kitab fikih itu mengatur batasan orang yang musafir itu, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan selama dia bepergian. Contoh umpamanya, ulun hendak ke Banjar, kemudian berniat di ke Banjar itu ulun di 3 hari jadi Banjar. Jadi selama 3 hari itu ulun di sana boleh mengqashar. Kenapa? Karena masih dihitung orang musafir. Kalau ulun berpegang kepada pendapat boleh yang mengatakan 3 hari. Tapi kalau ulun berpegang kepada orang yang mengatakan musafir itu 7 hari, andai misalnya ulun di Banjar itu 3 hari, lalu balik hari keempat ke Sampit sini, ini masih dikatakan musafir. Asar misalnya sampai di Kota Besi, lalu ulun mengqashar, masih mengqashar di Kota Besi, belum lagi sampai ke Sampit, boleh nggak masih? Boleh masih. Sampai nanti pian menginjakkan kaki di Sampit, nah disitulah finishnya. Disitulah finishnya, pian tidak dikatakan lagi orang yang musafir. Oke? Apa tadi yang kedua tadi? Yang qashar itu tadi, ya, boleh apa waktu masih menjadi status musafir, bolehkah masih mengqashar gitu? Ya itu tadi, ya, sudah tadi adanya. Apa namanya? Mencakup sudah tadi lah jawabannya lah. Atau misalnya kita tadi ini tidak berencana hendak 3 hari kah, 7 hari kah, atau sebulan kah, tidak ada tujuan, tidak ada batasan. Maka kata para ulama mengatakan selama engkau tidak balik ke tempatmu, itu engkau dalam keadaan musafir. Jadi selama pian tadi itu masih di sana, bahkan pian balik ke sini, asalkan belum menginjak tempat rumah pian, misal di Kota Besi tadi pian misalnya, dapat sholat asar di situ, masih bolehkah diqashar? Masih boleh. Jelas? Oke. Jadi finishnya di tempat yang pertama mukim itu ya Ustadz ya. Misalkan kita mukimnya di Sampit, terus berpergian ke Banjar selama, Tergantung Bang, tergantung kita ikut pendapat yang mana. Kalau kita ikut pendapat yang 3 hari umpamanya, 3 hari lah kita berpegang kepada ulama yang mengatakan musafir itu boleh qashar jamaah hanya 3 hari. Berangkat kita dari Banjar, dari Sampit ke Banjar, lalu di Banjar ini 3 hari, sudah 3 hari. Nah batasnya setelah 3 hari itu hari keempat, maka tidak boleh lagi untuk mengqashar menjamak. Oke. Nah kalau mengikuti pendapat yang 3 hari, kalau dia mengikuti pendapat yang 7 hari, berarti masih bisa hari keempat tadi itu untuk menjamak mengqashar. Jelas nggih? Lagi? Cukup? Wallahu a'lam bishawab.